akhirat juga apa toh. Enggak, Allah tahu. Pernah ada cerita, ini mohon maaf jamaah, sedikit cerita. Ada seorang salih, kedapatan tamu orang gila, belum makan. Istrinya lagi masak masakan yang paling enak di rumahnya, anaknya udah seneng, yeay kita mau makan makanan enak. Karena nggak setiap hari beliau makan makanan enak. Mamanya waktu itu dapat lebih rezeki masak makanan yang enak. Rumahnya diketok. Assalamualaikum. Dibuka. Ternyata orang lusuh pakaiannya, rambutnya acak-acakan. Dia memberi isyarat begini. Mau makan, mau makan, mau makan. Ternyata beliau orang gila. Atau apa bahasa yang kerennya sekarang tuh? ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Apa kata suami soleh ini? Suami soleh ini bilang gini jamaah sama istrinya. Wahai istriku sayang, bungkuskan makanan terbaik untuk laki-laki ini. Wahai sayangku, bukankah anak-anak kita suka dan ini makanan favorit mereka? Bungkuskan semuanya, kasih pada laki-laki ini. Semuanya? Ya. Memang siapa laki-laki itu? Engkau akan tahu nanti. Dibungkusin semuanya. Dikasih suaminya. Diintip sama istri dari jendela dalam rumah. Suaminya ngasih nih laki-laki bertelanjang dada, rambutnya kucel, kumuh, ODGJ dikasih. Dia nggak ngucap terima kasih, langsung pergi. Ini ODGJ nggak ngucap makasih ya Pak, matur nuwun sangat, pramila dumateng adicoro dan lain-lain itu nggak diucap. Pokoknya ambil berangkat pergi pokoknya. Nggak ngucap terima kasih, wala salam, nggak ngucap salam, pokoknya langsung diambil langsung pergi. Orang ini terus kemudian mengucapkan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah apa yang kami berikan kepada orang tersebut. Istrinya kaget. Wahai sayangku, kalau aku tahu lihat dari jendela dia orang gila, aku siapkan makanan yang buruk untuknya. Kenapa kamu ngasih makanan yang baik? Apa kata laki-laki soleh ini? Pahamkan baik-baik, catat baik-baik jemaah. Sungguh mungkin orang gila itu tidak tahu apa yang kita berikan dan berapa nilai yang kita berikan untuknya. Tapi Tuhannya orang gila itu, Allah tahu berapa nominal yang kita korbankan, kita berikan, makanan jenis apa, makanan terenak bagaimana, dengan masakan yang lama seperti apa, kualitas rempah-rempah bagaimana, dan makanan favorit keluarga kita seperti apa yang kita berikan sama orang gila itu. Allah tahu. Mungkin manusia nggak tahu, mungkin manusia juga dikasih yang biasa-biasa aja ya mereka ya terima-terima aja. Tapi Allah tahu. Itu orang gila emang nggak tahu terima kasih, nggak tahu ini padahal makanan enak, makanan favoritnya keluarga tersebut. Tapi Allah tahu. Jadilah laki-laki soleh ini jamaah. Mungkin kita yang hari ini seringnya ngasih yang ecek-ecek, ngasihnya yang biasa-biasa aja. Belum ketemu sama kisah yang tadi. Allah tuh tahu kok jamaah. Hadirin, ayo bismillahirrahmanirrahim. Untuk akhirat, pelan-pelan ayo belajar totalitas. Fattaqullaha mastata'tum. Karena Nabi SAW bersabda, bertakwa kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai kemampuan itu ya totalitas. Kita disuruh untuk totalitas. Jangan sampai kita nggak totalitas. Walaupun manusia tidak berucap terima kasih, tapi Allah tahu perjuangan kita. Ayat terakhir 110. Wa may ya'mal وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, mereka menganiaya diri mereka sendiri, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Siapa yang berbuat jahat lalu dia menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia mohon ampun,
Allah ampuni. Kabar baik buat kita, sejahat apapun kita di masa lalu, seburuk apapun kita di masa lalu, sebejat apapun sikap perilaku kita pada masa lampau, Allah maafkan. Walaupun kita orang yang paling zalim, Allah maafkan, asalkan taubatan nasuha. Taubat itu 4. 1, janji tidak ulangi. 2, harus meninggalkan seketika. 3, mengisi hari-hari pasca taubat dengan amal salih. 4, hakul adami dikembalikan. Jadi taubat itu ada perihal hakul adami. Kalau Anda pernah mengambil barangnya orang lain, taubat Anda nasuha setelah Anda mengembalikan barang orang tersebut. Kalau Anda mengambil barangnya orang lain, taubat nasuha, maka baru bisa dikatakan setelah barang itu Anda kembalikan. Uangnya yang Anda kemplang, uangnya yang Anda khianati, baru diterima taubatnya setelah uang itu dikembalikan. Ada hakul adami. Kalau nggak dikembalikan, di akhirat ada hitung-hitungan pasti antara dosa dan pahala. Waliyadzubillahi min dzalik. Semoga kita semua masuk surga tanpa hisab, masuk surga meninggal kita semua husnul khatimah, meninggal kita dalam keadaan tidak berhutang kepada siapapun. Ingat jemaah, kematian itu sebentar lagi. Kematian itu dekat. Inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami ingatkan kalian tentang azab yang dekat. Azab yang dekat kepada dirinya adalah kematiannya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Saya pasti mati. Hadirin pasti mati. Kita semua pasti mati. Dan itu nomor cabut. Ada yang punya anak 10. Dia kira dirinya duluan sebagai orang tua yang akan wafat, tapi anaknya yang nomor 7 yang wafat. Beliau kira beliau duluan yang akan wafat setelah anak yang ke-7 wafat, ternyata anak yang nomor 9 wafat, yang paling muda. Dikiranya habis anak nomor 7 dan 9 wafat, dirinya orang tua ini, maksudnya sebagai orang tua akan wafat. Ternyata anak yang pertama wafat. 7, 9, pertama. Harusnya kalau berdasarkan nomor lahirnya yang wafat duluan adalah orang tuanya, baru nomor 1, 2, 3, 4, sampai nomor 10. Tapi kematian itu nomor cabut, bukan nomor urut. Yang dicabut duluan di antara kita ini siapa? Nggak tahu. Maka ayo bersiap. Udah nggak ada waktu lagi jamaah untuk nunda-nunda. Engkau sok emben. Udah nggak ada sok emben tuh nggak ada jamaah. Saiki, sekarang. Makanya jamaah, nanti wayahnya jamaah ngaji bareng ya ngaji bareng. Pas waktunya jamaah istirahat ya istirahat. Pas jamaah waktunya kerja ya kerja. Pas jamaah waktunya berbagi berderma ya berbagi berderma. Udah baik terus aja. Di rumah dengerin Quran, murotal Quran, udah baik terus ya, buat baik aja terus, buat baik aja sampai kita mati nanti. Buat baik aja. Perjalanan kita tuh jauh loh jamaah. Butuh bensin yang banyak jamaah. Bensin yang banyak. Maka ibu jangan remehkan besaran kecilan yang ibunda tadi masukkan ke kenceleng. Itu kenceleng, ingat Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita buat baik, kebaikan itu kembali kepada dirinya sendiri. Kita masukin ke kotak sana, ada QRIS di QRIS. Berapapun, itu kembali pada diri kita sendiri. Semoga Allah mengganti semua dengan surga firdaus tanpa hisab. Mohon doa restunya ya jamaah. Insya Allah lantai 2 sebentar lagi selesai. Targetnya akhir tahun ini semuanya selesai. 1, 2, 3 selesai. Lantai 3 itu
memang dibuat rooftop, bangunannya hanya di sisi sebelah sini, di tiang sini, ini bangunannya lurus begini, dari lantai 3 ke sana memang kosong, supaya dibuat buat nanti jamaah mau nyantai-nyantai, pemandangannya ada sindoro, ada sumbing, nanti mbok jamaah mau barbekyuan di sana, wah cocok ini kayak ntar kita barbekyuan di lantai 3, bagus sekali pemandangannya, Masya Allah. Terus di sebelah sana di barat masjid, atas pertolongan Allah sudah mulai dibangun di atas lahan 20 meter kali 20 meter, 400 meter untuk asrama penghafal Al-Quran. Mohon didoakan jemaah. Doain aja. Wah itu udah lebih dari cukup. Doain aja jemaah. Lebih dari cukup. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Di situ SD-nya sudah jadi, sudah selesai. Alhamdulillah sudah ada 2 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kantor teman-teman media. Itu sudah jadi dengan pertolongan Allah. Nanti untuk angkatan tahun ini dan tahun depan udah aman kelasnya. Nah, tahun yang ketiga, 4, 5, 6 nanti tetap harus buat kelas lagi, insya Allah. Allah yang maha baik, insya Allah Allah yang akan memudahkan segala-galanya biidznillah. Dan alhamdulillah 3 bulan santri-santri kita 11 anak, sebagian, tidak semua ya, tapi sebagian, karena kami memahami setiap anak punya potensi yang beda-beda, tapi sudah ada 2 orang yang juz 29 dan sudah ada 2 orang yang hafal 50 hadis dari 11. Karena target kami 1 tahun itu 100 hadis targetnya, dan alhamdulillah dalam 3 bulan jalan ini sudah 50 hadis. Berarti setahun itu ya bisa 200 hadis. Targetnya cuma 100. Karena mereka itu beda daya tangkapnya sama kita. Maka ibu, bapak jangan samakan anak-anak kita dengan standar kita. Standar kita ngafalin 100 tahun. Wah ya kempot-kempot jemaah. Tapi kalau anak kecil dengan golden age-nya mereka sangat mudah hafal. Man la yarham la yurham. Coba diulangi 5 kali langsung hafal. Da'ma yaribuka ilama la yaribuka. Ulangi langsung hafal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawat. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Coba ulangi mereka. Karena mereka masih golden age, ingatannya masih seger. Beda sama kita yang udah mikirin dapur, listrik, galon. Betul atau betul? Kita ngafalin Ar-Rahman, Allamal Quran. Hafal bu? Hafal. Ayo yang lain. Khalaqal insan alamahul bayan. Ar-Rahman, Allamal Qurannya lupa. Hafalin ayat 1, 2, ayat 3, 4-nya lupa. Hafalin 3, 4, 1, 2-nya lupa. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah. Yang dulu pernah berbuat jahat, yang dulu pernah zalim pada dirinya sendiri, summa yastaghfirullah, tapi kalau dia istighfar, yastaghfirullah, tapi kalau dia mohon ampun kepada Allah, yajidillah ghafurur rahima, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah ampuni, Allah sayangi, asalkan istighfar. Apa makna istighfar? Memohon ampun dan bertaubat, tuh makna istighfar. Taubat. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini dapat berbarokah, dapat mendapatkan barokah dan mendapatkan manfaat dari Allah, dari kita semua, buat kita semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita istiqomah sampai husnul khatimah. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara, di www.uir.co.id, dibuka aja, semua info lengkap di sana, info tentang segala macamnya lengkap di sana. Dan jamaah insya Allah dengan pertolongan Allah 12 Oktober sampai 21 Oktober kami akan safar umroh bersama teman-teman dari TikTok, YouTube, Instagram. Dan kami akan mengadakan program wakaf Al-Quran di Masjidil Haram. Kalau ada di antara jamaah ada yang mau mewakafkan Al-Quran, semoga itu jadi wasilah kita untuk sampai, walaupun kita belum sampai, tapi ketika Qurannya sampai, niatkan wakaf karena Allah. Teman-teman menyediakan, itu harganya satu mushaf 200.000, dan jamaah bisa mewakafkan di nomor handphone 0852 9311 5458, 0852 9311
5458 085293115458. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Ada yang mau bertanya, Ibu? Silakan. Fadhol Ibu. Mas Herman mohon izin, Mas Herman, ada? Boleh dikasih mic sama iya. Sama ininya sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang anak mau berbakti dan beramal ke orang tua itu pahalanya sama sekali. Yang berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk sama orang tua juga ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pernah ditanya, riwayatnya riwayat Bukhari Muslim, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Atau ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah? Wa ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Nabi jawab, as-salatu ala waktiha, salat. Yang kedua, birrul walidain, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wal jihadu fi sabilillah, berjihadlah kepada jalan Allah. Nomor dua, birrul walidain, bakti sama orang tua, merawat orang tua, taat pada orang tua. Mohon maaf. Ngabdi kepada orang tua itu pahalanya melebihi berjihad di jalan Allah, karena derajatnya disebut oleh Nabi nomor 2 setelah urusannya dengan Allah, yakni sholat. Pertanyaan beliau, apakah termasuk yakni kepada mertua? Jawabannya iya. Karena setelah kita menikah, orang tuamu bukan orang tuamu, tapi orang tuamu adalah orang tuaku. Kita menikah satu orang jadi dua orang, orang tua kita yang tadinya satu pasang jadi dua pasang. Maka mertua kita itu orang tua kita. Berbaktilah kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga ganjarkan kebaikan surga Firdaus tanpa hisab bagi menantu yang berbakti pada orang tuanya, pada mertuanya. Jaga hati, jaga lisan. Insya Allah kita masuk surga, salah satu pintunya lewat bakti sama orang tua. Pintu surga tuh banyak. Yang dipanggil lewat sedekah ada, yang dipanggil lewat puasa ada juga yang dipanggil lewat bakti sama orang tua. Waktu kita bakti sama orang tua tuh nggak lama jemaah, cuma sampai mati aja. Ya kalau kita mati duluan ya udah selesai. Cuma sampai mati aja. Baktilah sama orang tua. Sekarang anak-anak yang nonton TikTok, YouTube, Instagram, bakti sama orang tua yang jauh merantau gimana? Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sehat? Bapak sehat? Sehat. Gimana nak? Doain selalu Bapak Ibu. Iya, doa Bapak Ibu untuk kamu selamanya. Nah, udah. Dapat doa mustajab. Kenapa minta doa orang tua? Karena doa orang tua mustajab. Siapa yang bilang doa orang tua mustajab? Rasulullah, riwayat Muslim. Salasa da'awatun mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa orang yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Tidak ada keraguan, pasti diterima Allah. Yang pertama, dakwatul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang lagi safar. Yang ketiga, dakwatul walid liwaladih, doa orang tua untuk anaknya. Nggak cukup sampai anak, bahkan ulama mengatakan sampai cucu, cicit, dan keturunannya sampai hari kiamat. Makanya Ibu, ini mohon izinnya Ibu tolong amalin amalan ini. Ibu kalau berdoa, ya Allah, hamba berdoa untuk anak hamba, keturunan hamba, berlaku selamanya doaku ini mengiringi hidup mereka. Selamanya untuk mereka, selamanya doa baik ini untuk selamanya ucapkan begitu jemaah. Agar jadi doa ini berlaku untuk selamanya. Ibu doain, ya Allah anak hamba, ya Allah solehkan selamanya, ya Allah beserta anak cucu keturunan, ya Allah, begitu. Ibu di sini orang tua semua, ini doanya mustajab semua.
Di sini ada musafir, Ibu selamat datang, Bapak dari Trenggalek. Dari Malang, Masya Allah. Dari Malang, Ibu. Berangkat jam berapa, Ibu? Oh, kemarin sudah datang. Ada yang lagi dari luar kota? Dari Malang ini loh. Sampai Wonosobo nih. Yang dekat-dekat ini kalau waduh. Yang dekat-dekat harus semangat lagi nih jemaah. Dan ini musafir, beliau amin ya, aminnya makbul tuh jemaah. Kata Nabi, da'watul musafir, doanya orang yang lagi safar. Mohon doanya ya Pak, Ibu, buat kami semua keluarga besar Masjid Muhammad Al-Fatih, biar istiqomah, wafatnya husnul khatimah, wafatnya mati syahid, wafatnya di Tanah Suci Mekah Madinah. Insya Allah jemaah, doa musafir makbul, makbul, mustajab. Barakallahu fikum. Jadi mertua, apakah kita bakti sama mertua sama dengan berbakti pada orang tua? Jawabannya iya. Begitu Ibunda, barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir ada Ibu, dari Ibu-Ibu? Kalau nggak ada, Pak Waluyo, silakan Pak Waluyo. Bisa nyampe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tentang kajian 2 pekan yang lalu Pak Ustadz, biar kita bisa mengingat dengan tema-tema yang terdahulu. Yang kita tanyakan di surat An-Nisa ayat yang ke-69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji menyetarakan kepada kita, yaitu kepada nabi, kepada rasul, syuhada dan sholihin, karena di sana sebaik-baiknya untuk berteman. Lalu kita bukan nabi, bukan syuhada, bukan sholihin. Lalu pertanyaannya, amalan apa Pak Ustadz yang bisa untuk menyetarakan bahwa kita berada kepada beliau di alam surganya Allah Subhanahu wa taala? Kiranya hanya itu Pak Ustadz yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa ahrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Pak Waluyo. Semoga Allah memuliakan Pak Waluyo surga besar dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, An-Nisa ayat ke-69, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ada orang-orang yang nanti punya kedudukan surga yang sama dengan baginda Nabi, para rasul, dan orang-orang yang salih, syuhada, dan orang-orang yang hebat. Mereka sama dalam surga yang sama. Lah, kita ini bukan Nabi, kita ini bukan Rasul. Gimana amalan kita? Gimana caranya? Kita harus beramal apa agar supaya kita punya kedudukan bersama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kuncinya ada di kalimat awalnya. Wa may yuti'illaha war rasul. Syaratnya taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ulaika, maka kalian itu yang taat pada Allah dan Rasul, ma'al ladzina an'amallahu alaihim, akan mendapat nikmat sebagaimana Allah memberi nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, orang-orang yang
salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu sebaik-baik teman. Syaratnya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Taat itu maknanya Imam Nawawi dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah 2. 1. Menjalankan semua perintah yang Allah perintahkan. 2. Menjauhi semua larangan yang Allah sudah larang. Itu aja taat. Perintah lakuin, larangan jauhin. Itu taat. Barakallahu fikum. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin anni masani ad-durra anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min 'amalin la yurfa', min qalbin la yasha'u, min nafsin la tasba'u, min du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna al-istiqamah hatta husnul khatimah. Allahumma arzuqna al-istiqamah hatta husnul khatimah. Allahumma arzuqna al-istiqamah hatta husnul khatimah. Allahumma awsina ila Makkah wal Madinah lil hajj wal umrah. Allahumma awsina ila Makkah wal Madinah lil hajj wal umrah. Allahumma awsina ila Makkah wal Madinah lil hajj wal umrah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salam keluarga di rumah ya jamaah. Saya tidak selalu bisa membersamai, tapi kalaulah saya meninggal dunia, mohon titip jamaah. Dilanjutkan setiap amal salih dan perjuangan kita untuk mengenalkan orang kepada Allah, mengenalkan orang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita sama-sama berjuang. Besok hari Ahad, mohon izin kami di Bandung. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Sabtu besok masih ada subuh syuruk. Habis subuh syuruk kami berangkat ke Bandung insyaallah. Buat teman-teman di TikTok Sargam yang ada di Bandung, bisa cek di grup Sahabat UIR, infonya sudah diberi di sana. Di Masjid Bandung mana aja kita akan belajar bareng-bareng. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Buat teman-teman hari Jumat hari yang mulia, kata Nabi Sayyidul Ayyam, kalau ada yang hari Jumat ini mau membantu, membangun atau mau membersamai peluang amal jariah daripada membangun masjid, membangun pondok pesantren penghafal Al-Quran, dan support program-program masjid, teman-teman bisa tap link di bio, nanti sampaikan saja apa yang diniatkan. Barakallahu fikum.